Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang dengan ketulusan hati kami.
Kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Mari dengan segenap hatimu kita sama-sama nyatakan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup. amin. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ku renungkan Setiap waktu setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. yang manis kau dengar Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan. Oh, setiap waktu Setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Mari jemaat Tuhan nyatakan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
menikmati hadirat-Mu Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus kau termanis, Yesus yang termanis buat jiwa. Oh Yesus, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus kau termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Oh Yesus, Yesus, Yesus yang termanis buat jiwaku. Oh jiwaku, buat jiwaku, pujilah Dia buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwa, buat jiwaku, buat jiwa. Selamanya kami cinta Engkau Tuhan. Oh Yesus, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta. Mari jemaat GBI PRJ
tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya sepanjang ibadah ini Tuhan mempersiapkan sesuatu yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Semua tepuk tangan di atas kepala. Sebab Engkau Allah hidup di dalam kami. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, sehingga bumi bersorak. Katakan haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan, Engkau ya Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, Kami jadi lebih dari pemenang. jadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, sehingga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, sehingga bumi bersorak. Haleluya. Sebab tidak ada Allah lainnya seperti Engkau Tuhan. Kami bersuka di dalam-Mu Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semuanya, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, sehingga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang Engkau hebat, sungguh hebat. kuasa iblis dikalahkan, sehingga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, sehingga bumi bersorak. Haleluya. Dengan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Engkau Allah kami yang hebat. Masih kuat memuji Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara. Yang
kuat, sorakan haleluya. Sebab Allah kita Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Biar hari ini bersama-sama kita menantikan kebangkitannya, kuasa yang luar biasa. Haleluya. Boleh sekali lagi sorakan. Haleluya. Sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. sama-sama katakan. Sorakan haleluya. Sungguh Engkaulah pemilik kehidupan setiap kami. Pemilik kehidupan, menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Boleh sekalian sama-sama angkat tangan tuh. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati
Kami terus mengangkat tangan kami Tuhan. Biarlah hujan pertobatan melawat bangsa kami Indonesia. Sehingga setiap lidah mengaku Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Damailah Indonesiaku, sejahteralah Indonesiaku. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Indonesia maju di segala sektor kehidupan. Kami berdoa untuk keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan penting untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi dunia. Indonesia dibebaskan dari roh LGBT, korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme dan penyesatan umat Tuhan. Indonesia diluputkan dari resesi ekonomi dunia, krisis pangan, krisis energi, cuaca ekstrim dan bencana-bencana alam. Kami terus memperkatakan pandemi COVID-19 menjadi endemi. Dan anak-anak di bangsa kami dibebaskan, disembuhkan dari penyakit ginjal akut. Kami terus berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Pak Maruf Amin. Diberikan kesehatan, hikmat, roh takut akan Tuhan. Dan tuntunan dalam memimpin bangsa kami untuk dapat membuat keputusan yang tepat dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Kami berdoa untuk Gembala Sidang Pak Niko, penggembalaan dan keluarga besarnya di dalam tangan perlindungan, penyertaan dan perkenanan Tuhan. Hamba-Mu terus dipakai sebagai pembawa api Pentakosta ketiga dari bangsa ini sampai ke bangsa-bangsa untuk dapat menyelesaikan amanat agung. Tuhan memberkati mengurapi Gembala CK7 terkasih Dr. Yanto dalam penggembalaannya serta keluarga besarnya di dalam tangan perlindungan, penyertaan dan perkenanan Tuhan. Hamba-Mu menjadikan setiap kami umat Tuhan menjadi murid yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bangkitnya generasi Yeremia di CK7 dan di bangsa kami, anak-anak muda yang diberkati dan diurapi Tuhan untuk menjadi anak-anak muda yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, berkomitmen menjaga kekudusan dan tidak kompromi terhadap dosa, serta lahirnya para pemimpin-pemimpin muda untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa dan menjadi generasi penerus kepemimpinan di bangsa kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus menuntun setiap perkataan hamba-Mu sungguh-sungguh berasal dari isi hati Tuhan. Sehingga setiap umat Tuhan yang mendengarnya diberkati. Kami serahkan setiap doa kami dengan ucapan syukur. Mari setiap umat Tuhan yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Insinyur Timotius Arifin Teja Sukmana yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 6 November 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta tayang ulang atau rerun ibadah yang dilakukan secara onsite, Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couples, 316 Youth English Service, ibadah Junior Church, serta King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 6 November 2022 diadakan di GBI PRJ pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GBI Interkon pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Ari Zulkarnain. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charlie Jeremia. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Victor Abraham.
GBI PRJ Pluit pukul 19.11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Aris Zulkarnain. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BE. Ibadah raya onsite di atas disertai dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Networking atau sebuah proses berinteraksi dengan orang lain dengan bertukar informasi yang dapat mengembangkan semua pihak yang terkait. Begitu pentingnya networking di setiap aspek kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki privilege atau hak istimewa, yaitu Kingdom Networking. Apa dan bagaimana bekerjanya Kingdom Networking atau jaringan kerajaan Allah di hidup kita? Temukan jawabannya dengan mengikuti Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool bawah naungan CK7, Jumat 4 November 2022, pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat, dan hari Sabtu 5 November 2022, pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan terus percaya kepadamu ya Tuhan. Bukan karena kami melihat, tapi karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang menggenapi setiap janji-Mu. Engkau Allah yang selalu setia untuk setiap kami. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang firman-Nya, kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kekuatan di hidupku, Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. ku dapat di dalam-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau teguhkan hatiku,
mustahil bagimu. Mari sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku Hanya daripadamu ya Tuhan. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. sebab aku percaya, Bukan karena bukan melihat, karena ku namun karena melihat, yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, Karena melihat, benar ya Tuhan, karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Mari jemaat Tuhan nyatakan, sebab aku percaya, bukan karena Mari lebih lagi nyatakan, sebab aku percaya. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menggenapi setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Bukan karena melihat, tiada. Boleh sekali lagi jemaat Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, Yes Lord Jesus. yang selalu Kami percaya Tuhan, sebab Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama nyatakan, sebab aku percaya. percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom untuk Bapak Dr. Yanto, para pemimpin dan seluruh jemaat dari GBIPRC CK7. Hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan lewat apa yang saya bicarakan hari ini. Temanya adalah mengerti tanda-tanda zaman.
Beberapa hari yang lalu kan sudah ada perpindahan tahun ya, dari 5782 tahun Hebrew menuju 5783. Maka yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah hati-hati dengan segala macam penyesatan. Karena itu tipu daya iblis. Iblis itu pertama-tama dia is a master of deception. Karena itu ada beberapa kitab yang harus kita lebih pelajari sungguh-sungguh. Salah satunya adalah kitab Wahyu. Wahyu itu kan penyingkapan. Maka saudaraku, ini tidak untuk disembunyikan. Ini untuk disingkapkan. Bahkan ada 7 perkataan bahagia bagi yang mendengarkan dan membaca dan menuruti perkataan nubuatan dalam kitab ini. Berbahagia saudara, bukan menjadi takut. Ya, tetapi menjadi berbahagia, menjadi berani karena mengetahui akhirnya. Ya, itu dulu ada komik daripada Kermit itu ya, kodok hijau itu. Ketika ada bahaya dia berkata, tenang, aku punya skripnya. Demikian juga kita sebagai orang percaya, ketika semua orang ketakutan, apa yang terjadi dengan Rusia, dengan Ukraine, dan saat ini musim dingin sedang menghadang Eropa, sementara mereka tidak punya yaitu gas untuk menghangatkan. Tetapi saudaraku, Israel sudah mengirim gas ke Mesir, dan gas itu dibuat liquid dan dikirim ke Europe. Dan Rusia akan marah besar. Tetapi jangan kita melihat geopolitik dengan mata biasa. Kita harus mengenali firman Tuhan. Karena itu saudara, salah satu penyesatan paling keliru, maksudnya menyesatkan, adalah penunggang kuda putih. Di dalam kitab Wahyu pasal ke-6 meterai yang pertama, itu hampir semua hamba Tuhan saya dengarkan mengatakan itu adalah Kristus. Dan karena dia keluar untuk menaklukkan, bukan cuma menang tapi conquer, maka berkata ini pasti Kristus. Jangan lupa dalam bahasa Indonesia dikatakan dia memegang anak panah, tapi bahasa aslinya adalah bau. Bau itu busur. Antikris yang akan muncul itu penunggang kuda putih ini, dan berlanjut dengan penunggang kuda merah yang akan mengambil damai sejahtera pada bumi. Kemudian penunggang kuda hitam, perhatikan ini hitam ini berbicara apa saudaraku? Minyak bumi, energi. Karena energi maka makanan jadi harganya enggak karu-karuan. Hari-hari ini saudaraku, saya berdoa, sudah lama sekali Europe meninggalkan Tuhan, Eropa. Dan melewat kesukaran ini mereka mencari solusi cuma yang ada pada Tuhan Yesus. Kemudian penunggang kuda hijau kuning, hijau pucat, itu adalah penunggang kuda disebutkan. Dia adalah maut dan yang mengiringnya adalah kerajaan maut. Dan akan membunuh 1/4 penduduk bumi. Kalau sekarang ini sekitar 7,8 miliar, berarti saudaraku lebih dari 1,8 miliar manusia akan mati. Sementara data pada WHO yang meninggal karena pandemi saudaraku COVID-19 itu sekitar 16,5 juta, besar. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan 1,8 miliar manusia, sangat mengerikan. Dan itu saudaraku, murka Allah yang dicurahkan bukan cuma meterai itu, tapi ada yang lebih dahsyat, itu sangkakala, 7 sangkakala dan 7 bokor murka Allah saudaraku. Karena itu mari kita belajar kitab Wahyu sungguh-sungguh. Yang pertama-tama dalam Wahyu pasal yang pertama dikatakan, berbahagialah mereka yang membacakan, yang mendengarkan di sini bukan cuma listening, tapi dengar-dengaran, menurut. Dan yang menuruti apa yang tertulis dalamnya, melakukannya, sebab waktunya sudah dekat. Saudaraku, ketika antikris akan muncul, maka ya penipuan akan luar biasa. Dulu kalau kita melihat arloji Rolex palsu itu mudah sekali. Dulu ya, kira-kira 30 tahun yang lalu, cuma dilihat begini. Tetapi belakangan ini itu namanya super clone. Bahkan pedagang arloji pun bisa tertipu. Saking hebatnya. Demikian juga ada orang mengejek saya. Kenapa sih? Kok banyak sekali faksi-faksi, banyak cabang-cabang kekristenan ini katanya. Saya bilang hanya yang harganya tinggi, ada palsunya. Saya bilang begitu. Nah saudara yang kasih Tuhan,
Jawablah orang bodoh dengan kebodohannya. Dan kita lihat berkat yang kedua, semuanya ada perkataan blessed. Blessed di sini bukan cuma berbahagia, tetapi makarios. Jadi yang ada di luar sana, yang cuma ada di sorga. Yang kedua tentang orang meninggal dalam Tuhan. Ya tadi buat yang hidup, sekarang yang meninggal dalam Tuhan. Aku mendengar suara di sorga, tuliskan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah. Bukan santai ya, orang santai tidak bisa berbahagia saudara. Jerih lelah, labor, karena segala perbuatan mereka, their works follow them. Apa yang bisa mengikuti kita ke dalam kekekalan? Di dalam pelayanan untuk melayani pekerjaan Tuhan saudara. Usia saya baru 71, tetapi saya tetap giat untuk melayani Tuhan. Saya bilang I will not retire but refired, akan kembali diberikan api baru oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingatkan sekali lagi bahwa penunggang kuda putih meterai pertama dari kitab Wahyu pasal ke-6 itu adalah antikristus. Kenapa itu busur? Apa yang dia akan tawarkan pada dunia? Yaitu pelucutan senjata nuklir, saudaraku. Perang Gog Magog ada di depan mata kita. Dan justru ini dari yang jauh daripada Israel. Rusia dengan semua rekan-rekannya. Jangan percaya kalau Ukraina akan menang perang, saudaraku. Alkitab sudah mengatakannya. Mereka menyerang Israel, Turki, Iran, dan kemudian Iran, Persia. Dalam kitab Yeskiel pasal 38 itu Iran sekarang, saudara. Lalu kemudian akan ada Sudan, ada Ethiopia yang jauh-jauh dari Israel akan menyerang Israel. Tapi sekali lagi dunia akan dikejutkan that God of Israel is alive. Nah kemudian saudaraku, sekarang kita lihat berkat yang ketiga. Ada 7 berkat dan 1 peringatan. Saya heran dengan banyak orang yang menjauhkan diri daripada kebaktian hari-hari ini. Hanya orang yang cinta Tuhan, ingin selalu dekat dengan Tuhan, ingin menikmati His tangible presence di dalam kebaktian saudara. Kami memulai kebaktian onsite sejak bulan Agustus tahun 2020 saudara. Dan memang saya terpapar corona bulan November. Tapi itu bagian dari pelayanan saudaraku. Jangan takut. Karena penakut akan masuk di dalam neraka. Wahyu 21 ayat 8. Pelajari kitab Wahyu saudaraku ya. Yang ketiga, lihat aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Pakaian ini berbicara conduct, tentang attitude kita. Supaya jangan berjalan dengan telanjang, jangan kelihatan kemaluannya. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bagaimana ketika Adam jatuh dalam dosa. Tuhan menyediakan pohon kehidupan. Dia memilih pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Dalam kurung di luar Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia kehilangan kemuliaan. Dia kehilangan kemuliaan Allah. Zaman dulu orang tidak perlu pakai pakaian karena sinar kemuliaan yang keluar dari dirinya. Tetapi kita lihat di sini, Tuhan Yesus datang sebagai pencuri tidak untuk kita, tetapi untuk orang lain. 3 hari sebelum Rosh Hashanah ataupun The Feast of Trumpet, tahun baru Israel 5783, 5 ekor lembu merah didatangkan dari Texas yang memang dibesarkan di sana. Dan yang membesarkan seorang ranger, orang Kristen saudara ya, dikirim ke Israel. Dan saat ini saya dengar ada di Haifa. Dan akan tiba waktunya nanti akan dipersembahkan. Dan kemudian dibakar, abunya dicampur dengan air untuk memurnikan bait Allah. Apakah bait Allah ketiga? Bisa saja. Sebab firman Allah kan mengatakan bahwa dia akan berdiri di bait Allah. Kitab Daniel mengatakannya, Rasul Paulus juga menjelaskannya, dan mengaku dirinya sebagai Allah dan minta disembah, saudaraku. Saudaraku, dunia ini siap untuk antikris. Lihat aja di mana-mana. The shadow of Sodom, LGBTIQ, 2S, A2S, A itu aseksual. Aneh sekali, ada satu gejala, ada orang tanya pada saya, Pak, itu pasangan saya mau menikah tapi syaratnya tanpa hubungan seks. Itu penyimpangan, saudaraku. Itu aseksual namanya ya. Dan saudaraku, kita lihat dalam firman Tuhan di sini,
tanda-tanda zaman sudah dekat ya. Tadi yang pertama kan dikatakan sebab kedatangan sudah dekat. Saudaraku, gereja Tuhan disebutkan dalam Wahyu 1, 2, 3 ya. Fatsal 1, 2, 3, 4 dan 5 bagaimana Yohanes diangkat ya. Raptured lah, diangkat dan melihat keadaan takhta di sorga. Sorga is a place. Kingdom of God is a kingdom. Nah saudaraku, kemudian yang berhak membuka meterai adalah anak domba yang telah disembelih, Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Kata Yohanes Pembaptis, behold the Lamb of God. Ya, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Bagi saudara yang mendengarkan ini dan engkau belum kenal dan percaya Tuhan Yesus, saya mau beritahu, jauh sebelum engkau mengenal Dia, Tuhan sudah mengasihi engkau dan Tuhan mau mengampuni dosamu. Datang kepada Dia, hiduplah berbahagia. Nah kita lihat sekarang berkat keempat. Lalu Ia berkata padaku, tuliskan, berbahagialah dia, ya, mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Kata lagi padaku, perkataan adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Wahyu 19 ayat ke-9. Nah saudaraku, dalam perumpamaan dalam Matius 25 itu semua berbicara tentang kedatangan Tuhan. Tentang 10 anak darah, 5 anak darah bijak, 5 anak darah kurang bijak, maksudnya bodoh, saudaraku. Lalu kemudian ada perumpamaan talenta. Bagaimana reward yang diberikan sesuai dengan bagaimana kita mengelola keuangan, resources, dan juga karunia, talenta yang Tuhan berikan. 1, 2, 5 talenta sesuai kemampuan mereka masing-masing. Saya cuma punya 1 talenta, tapi saya tidak menyimpannya dalam tanah, tetapi saya melipat gandakannya. Dan saya menantikan reward untuk memerintah bersama Yesus. Lalu kemudian pemisahan antara bangsa kambing dengan bangsa domba. Bangsa kambing itu yang melawan, yaitu kepada Israel ya, dan bangsa domba. Saudaraku, firman Allah mengatakan, apa yang kamu tidak lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan apa yang kamu lakukan saudaraku yang paling hina ini, engkau lakukan untuk aku. Firman Allah mengatakan dalam Ulangan 18, seorang nabi sama seperti aku, dialah yang harus kamu dengarkan. Jangan keliru. Ya maksudnya itu adalah sang nabi, sang rasul, sang guru, Yesus Kristus Tuhan. Oke? Nah saudaraku, di dalam perumpamaan 10 anak darah itu, kita tahu seperti kita menantikan pengantin. Kita harus mengerti Yohanes 14 itu adalah daripada pengantin pria kepada pengantin wanita ya. Di rumah Bapakku banyak tempat. Itu bahasa pengantin, saudaraku ya. Nah, jangan khawatir, aku datang menjemput engkau supaya di mana aku berada, di situ engkau akan berada. Tapi perhatikan ya, kedatangan Kristus pertama itu pengangkatan jemaat itu untuk jemaatnya, untuk pengantinnya. Tetapi berbagai mereka yang diundang. Jadi dalam pernikahan itu ada undangan, ada pengiring pengantin, ada juga pengantinnya. Saudara dan saya termasuk yang mana? Apa cuma undangan? Kita menikmati semua yang baik. Bayangkan, ini raja yang mengundang saudara ya, buat putranya menikah. Luar biasa. Tetapi persiapkan pakaian kita supaya tidak kedapatan telanjang. Pakaian apa itu? Jubah kebenaran, saudara. Dan jubah kebenaran itu bukan sesuatu tetapi seseorang. Dia adalah Kristus itu sendiri. 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, tetapi oleh Dia maka Kristus telah menjadi hikmat, menjadi kebenaran, menjadi penebusan dan pengudusan bagi kita. Our sanctification, our redemption. Luar biasa, saudaraku ya. And tentu saja Dia sebagai hikmat. Nah, saudara, sampai di sini masih ada berkat-berkat yang lain. Berkat yang kelima. Karena itu pelajari kitab Wahyu. Supaya kita tahu apa yang sedang terjadi di depan kita. Kan sebab dikatakan apa yang segera terjadi dan akan terjadi. Yang segera terjadi sudah terjadi. Yaitu sampai 70 Masehi. Tetapi akan segera terjadi di depan mata kita, saudaraku. Apakah kita sudah masuk tribulation, Pak? Ya, kita mau mulai awal-awal tribulation lah. Firman Allah mengatakan tiba masa yang sangat sukar. Perkataan sukar sana adalah biadab. Biadab terhadap siapa?
terhadap orang percaya. Tidak ada yang lebih yang dianiaya daripada Yahudi dan Kristen, saudaraku. Kalau orang anti Yahudi pasti anti Kristen juga, saudara ya. Yang kelima berkat ini, berbahagia dan kuduslah yang mendapat bagian, ya, have part dalam kebangkitan pertama. Dalam 1 Tesalonika dijelaskan, kalau Kristus datang di awan-awan untuk menyambut kita, bahwa yang tertidur dalam Yesus, yang meninggal dalam Yesus, pertama dulu dibangkitkan. Bukan meninggal dalam kekayaan, ketenaran, tapi meninggal di dalam Kristus. Dan itu adalah kebangkitan pertama. Akan ada nanti kebangkitan kedua, Wahyu 20. Semua akan dibangkitkan. Sebagian menerima kemuliaan, sebagian menerima kehinaan. Tetapi yang pertama itu berbahagia. Saya rindu tidak masuk dalam tanah, saudara, tapi diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Itu lebih menyenangkan, seperti Henokh, bukan? Seperti Elia. Saudaraku, kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Ada kematian kedua, Pak? Ada. Terpisah selama-lamanya pada Tuhan. Tapi mereka jadi imam-imam Allah dan Kristus, mereka memerintah sebagai raja bersama dengan 1000 tahun lamanya. Saudaraku, jangan gagal paham. Ada banyak hamba Tuhan itu menganut faham amilenial. Amilenial itu tidak percaya ada kerajaan Kristus memerintah di bumi selama 1000 tahun. 1000 tahun baru Kristus cuma 1 hari kan ya. Setelah itu ada langit baru, bumi baru. Banyak orang berkata, ya sekarang ini sudah kerajaan 1000 tahun. Engkau gagal paham. Firman Allah menjelaskan 1000 tahun manusia, saudaraku. Dan para pengikutnya yang hidup dalam Kristus akan dapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Sebab kalau kita lahir 2 kali, kita mati cuma 1 kali. Kok 2 kali, Pak? Yang satu kelahiran kembali. Kelahiran kembali adalah proses menjadi warga negara kerajaan sorga. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tapi kalau orang lahir cuma 1 kali, matinya 2 kali. Dan saya meniru perkataan Vladimir Putin, this is not a bluff. Ini bukan gertak sambal. Ya, Alkitab selalu kita terlalu banyak diajarkan apa? God is good. Jawabannya all the time, and all the time God is good. Kata Rasul Paulus berkata, perhatikan the mercy of God. Perhatikan kemurahan hati Tuhan. Tapi juga kekerasannya. His severity atas orang-orang durhaka. Saudaraku, Tuhan itu bukan cuma baik, tapi dia juga benar. Ya, dia adil. He is also just. Jadi saudaraku, ada hukuman ya bagi mereka yang melawan Tuhan. Kita ingat bagaimana saya belakang diingatkan hukuman yang sangat berat untuk Achan. Achan itu saudaraku adalah seorang Israel yang sudah diberitahu bahwa kota Yeriko harus ditumpas sama sekali. Semua yang ada sana harus dibakar habis. Dan kota itu tidak dibangun kembali kecuali dasarnya dengan menyembelih putra yang pertama dan juga anak yang bungsu untuk meletakkan pintu gerbangnya. Tetapi akan mengambilnya dan menyembunyikannya. Apa ini? Korupsi, saudaraku. Dan dia dihukum begitu berat. Karena dia justru adalah umat Tuhan. Kalau dia maling biasa ya gak apa-apa. Karena itu hari-hari ini tahun 5783 yang kita masuki adalah tahun penyingkapan. Di kepolisian, di gereja. Bahkan saudaraku begitu mempermalukan. Ada gubernur KTP-nya Kristen yang korupsinya tidak masuk akal, saudaraku. Tetapi itulah tanda kedatangan Tuhan. Ya, kita harus berjaga-jaga sebab kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena itu pastikan jangan cuma jadi penonton, jangan cuma jadi undangan, jangan cuma jadi pengiring pengantin, tapi jadi pengantin itu sendiri. Ada tingkatan toh, manusia jasmani, manusia rohani, manusia ilahi bersama dengan Kristus. Nah, berkat ke-6 sekarang saudaraku. Firman Tuhan mengatakan sesungguhnya aku datang segera. Kita harus punya sense of urgency. Sekali lagi buat saudara yang menjauhkan diri dari kebaktian. Firman Tuhan berkata dalam surat Ibrani, jangan menjauhkan diri dari pertemuan jemaat. Ini perintah Tuhan, saudara ya. Nah, saya menanggapinya, ya ada risiko memang.
Tapi nggak apa-apa saudaraku. Dan Tuhan sembuhkan saya secara ajaib cuma dalam 3 hari. Bagi orang yang menurut pada Tuhan ada berkat, ada perlindungan, ada kekuatan baru. Sesungguhnya aku datang segera berbagai orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan dalam kitab ini. Obedience bring great blessing. Tahun ini saya beri nama The Year of Multiplied Grace. The Year of Multiplied Grace. Yaitu kasih karunia yang berlipat ganda. Dan kami mengalaminya saudaraku. Ya ternyata obedience, saudara gak usah minta berkat itu datang sendiri. Rohani, jasmani, keuangan, kemuliaan, anything saudaraku. Ya, saya lengkapi dengan berkat ke-7 karena setelah ini ada peringatan. Jangan cuma berkat-berkat saudaraku, selalu ditutup dengan peringatan. Dan dalam peringatan itu ada kutuk saudara. Nomor 7, berbagai mereka yang membasuh jubahnya. Orang yang menantikan Tuhan, apa yang mereka lakukan? Menyucikan dirinya dari segala kejahatan. Ini waktu-waktu untuk kita harus tahu ini sense of urgency. Kapan Tuhan datang? Anytime. Ada sebuah villa di Ubud. Dan penjaga villa itu tidak pernah tahu kapan saya datang. Memang saya niru Tuhan Yesus. Ya, aku datang seperti pencuri di tengah malam. Artinya saudaraku, dia selalu membersihkan kolam renang kita, rumputnya selalu dipangkas, burung-burung ada saat diberi makan dengan baik, kamar saya selalu bersih, gak ada debunya saudaraku. Sebab mereka tidak pernah tahu suami istri ini kapan kami datang saudara. Dan berbagai mereka membasuh jubahnya, mereka memperoleh hak, katakan hak atas pohon-pohon kehidupan. Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Kota Yerusalem baru. Dalam kitab Wahyu kita tahu ada 2 kota. Babel dan Yerusalem baru. Ada 2 wanita. Pelacur dan juga saudaraku kita tahu di situ ada pengantin. Ya kan? Ada Kristus, ada antikristus. Ada cap milik daripada iblis yaitu bilangan namanya 666. Itu adalah saudaraku besi panas yang dicapkan dengan api yang panas ya saudaraku pada binatang. Kita bukan binatang, tapi juga ada materai Allah. Materai Allah di dahi mereka. Materai itu adalah tanda kepemilikan. Nah, saudaraku, ada begitu banyak kontras di situ. Dan saudara yang kasih Tuhan, ada orang-orang kudus, ada orang-orang bebal, saudaraku. Orang-orang sudah melihat hukuman begitu luar biasa, mereka tidak bertobat. Mumpung saudaraku hati kita belum dikeraskan seperti Firaun ya. Nah sekarang tentang peringatan ya. Tentang peringatan saudara ya. Firman Tuhan ada 2 ayat di sini. Aku bersaksi pada setiap orang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu pada perkataan ini, maka Allah menambahkan padanya malapetaka yang tertulis di kitab ini. Ngeri saudaraku. Ngeri benar. Apabila jatuh dalam tangan Allah yang hidup. Dan jika seorang tadi menambahkan, ini mengurangkan dari perkataan kitab dan nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Hak atas pohon kehidupan dan hak atas kota kudus diberikan hanya kepada para pemenang. Jangan pernah jadi pecundang, hidup cuma 1 kali saudaraku. Nah kita lihat bagaimana contoh tentang kelompok satu cult daripada saksi Yehova. Apa yang mereka lakukan saudaraku? Yaitu Injil Yohanes pasal pertama dikatakan ketika firman itu adalah Allah ya. The word was with God and the word was God, the word is God ya. Sebetulnya firman itu adalah Allah, dia tambahkan kata kecil e ya, A. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Ya memang sebetulnya tidak ada was ya, bukan selamanya, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Dan kita dijelaskan dia inkarnasi, inkarnate jadi manusia. Tetapi dikatakan the word was a God. G-nya besar diganti kecil. Yesus diturunkan derajatnya. Ngeri saya kalau saya pikirkan mereka itu orangnya militan, sungguh-sungguh. Tapi cuma ditambah 1 huruf kecil A, jadi kacau semua saudaraku. Jangan ragu-ragu. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Tapi ada juga yang menambahkan, saudaraku, mengurangi juga ada.
Ada yang berkata bahwa tidak perlu lagi kita membaca atau mempercayai perjanjian lama. Itu bukan urusan kita, itu untuk orang Yahudi. Ada yang mengatakan bahwa perkataan Yesus sebelum kebangkitan, kekuatannya, nilainya, dan wibawanya kurang dengan setelah dia bangkit. Ini pelajaran apa? Saya peringatkan buat orang-orang yang percaya semacam itu dan mengajarkannya. Tuhan akan menambahkan malapetaka yang ada dalam kitab ini. Tapi saya berdoa semua saudara mendengar, saudara membacakan, dan Tuhan membuat Anda mengerti, menuruti, dan engkau akan berbahagia, engkau dan keturunanmu. Be blessed in Jesus' name. God bless you. Amin. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, kasih anugerah Tuhan senantiasa bersama kita semua. Pernahkah saudara mendengar pernyataan nama baik itu perlu dijaga sampai mati? Ternyata firman Tuhan juga mendukung hal tersebut. Amsal 22 ayat 1 menuliskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai The True, personal branding. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Daniel? Gua singa, seorang yang tidak kompromi terhadap dosa. Bagaimana dengan Daud? Orang mengingat Daud sebagai Raja Israel, seorang yang dekat dengan Tuhan, atau dosanya terhadap Batsheba. Ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan atau sikap seseorang, bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Misalnya ada seorang pendeta yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendeta yang banyak melayani keluarga. Maka orang yang sedang bermasalah dalam keluarganya tidak ragu untuk datang minta dilayani oleh pendeta tersebut. Ada orang yang dikenal dermawan karena suka memberikan bantuan. Bahkan ada juga orang yang terkenal pelit karena memang pelit. Statement-statement itu menunjukkan personal branding yang dimiliki orang-orang tersebut di tengah masyarakat. Seorang marketing consultant, John Jantsch, mengatakan bahwa personal branding adalah seni untuk dikenal, disukai, dan dapat dipercaya. Apakah orang percaya perlu memiliki personal branding? Tentu saja. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Contohnya dalam bisnis. Personal branding yang baik akan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang pada hakikatnya selalu terkoneksi dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita membangun personal branding? Alkitab menuliskan tentang Daniel, seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Dengan personal branding yang dibangunnya, Daniel diangkat menjadi wakil raja di suatu negeri asing. Bahkan, Daniel memiliki jabatan itu dalam pemerintahan 3 orang raja yang berbeda. Daniel bisa memiliki personal branding yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut. 1. Daniel menjaga kekudusan. Di Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan dan minuman dari santapan raja. Namun, Daniel menolaknya karena itu dapat membuat mereka cemar. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan. Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daniel intim dengan Tuhan. Dituliskan bahwa Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah gambaran kehidupan yang intim dengan Tuhan. Seorang dengan posisi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seperti Daniel pasti sangat sibuk. Tetapi Daniel konsisten dalam segala situasi untuk memberikan waktunya, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daniel dipenuhi roh Tuhan. Daniel dapat melakukan hal-hal besar karena dipenuhi roh Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Daniel oleh pertolongan Tuhan dapat melakukannya. Contohnya adalah menafsirkan mimpi orang lain. Dalam prakteknya, saat ini salah satu cara termudah dan paling efektif untuk membangun personal branding adalah melalui media sosial.
Sebut saja Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Dengan teknologi, kita dapat menunjukkan pada seluruh dunia minat dan talenta apa yang kita miliki, apa saja kemampuan kita, usaha atau bisnis yang kita geluti, dan apa panggilan kita dalam Tuhan. Tentu kita juga dapat menyaksikan berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan. Namun, dalam hal ini, kita perlu memperhatikan motivasi kita. Tidak jarang kegiatan membangun personal branding di media sosial dikaitkan dengan kegiatan menyombongkan diri sendiri. Contoh, saat kita ingin membangun personal branding sebagai seorang yang tertarik akan dunia fashion. Awalnya, kita dapat mulai membuat konten-konten dengan berbagai fashion yang kita miliki. Nah, karena melakukan hal itu, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sedang pamer atau menyombongkan diri. Dalam hal rohani, kita dapat memposting ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, foto saat kita beribadah di gereja, atau video saat kita bersama-sama melayani sesama. Yang perlu diingat, yuk kita perhatikan motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi, semakin orang-orang mengenal personal branding kita, semakin banyak orang-orang yang dapat kita layani sesuai dengan talenta dan panggilan kita. Pada akhirnya, saat kita memiliki personal branding yang baik, apapun yang kita sampaikan dalam konteks memberitakan Injil dan memuridkan akan lebih mudah untuk diterima. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.